Hai hai, halo rekan-rekan Codinger. Nah, terima kasih selamat datang kembali ke channel Dapur Coding. Terima kasih yang sudah komen, like, and subscribe serta menekan tombol lonceng di channel video ini. Eh, kit- eh, Gimana kabar coding kalian? Pastinya codingnya baik-baik aja ya. Loh kok coding? Oke, yang sudah mengikuti ya apa video kami yang sebelumnya, kali ini eh, saya akan melanjutkan lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu membuat salah satu service server side untuk memberikan respons JSON request dari eh, aplikasi mobile app atau dari web application ke server side yang sudah kita buat. Kita lanjutkan kembali yang topik kita sebelumnya ya. Kalau yang belum menonton atau melihat eh, video sebelumnya terkait aplikasi atau project yang kita sedang kerjakan ini, bisa melihat di video yang sebelumnya dan di komen, like, and subscribe. Kemudian dari situ baru melanjut ke video yang sekarang ini. Oke, dari sini kita udah lihat ya, kemarin sudah kita buat yaitu project dari Adonis JS, template-nya dengan simple app atau simple project atau simple demo. Dari situ kita buat eh, model seperti berikut ini, yaitu ini adalah template demonya Adonis JS. Kemudian dari situ terbentuklah satu aplikasi atau project demo yang sudah bisa running, yang kita bisa tes kemarin. Cara pengetesannya seperti ini. Tekan ketik ketik sintak node S, ini adalah node dari Node.js yang kita gunakan. S adalah sintak dari internalnya si template. Serve ini adalah eh, layanan ya, layanan server service-nya dijalankan. Watch. Ini terjadi kesalahan karena folder yang kita masuk bukan di folder dari project yang ada gitu. Jadi ini sampel contoh dari cara menjalankannya itu harus di dalam satu folder yang sama. Jadi ini harus dipindah dulu dari, kalau di Visual Code itu kita merunning suatu aplikasi atau project itu di dalam satu folder yang eh, akan kita gunakan. Jadi ini harus kita pindah dulu atau kita move ke folder yang kita tuju. Caranya seperti ini. Kita pindah ke dari dapur coding folder ke Adonis JS demo app. Oke, ini sudah pindah ya. Baru kita instruksikan, kita jalankan project template yang sudah kita buat kemarin. Kita tunggu. Oke, untuk serve serve service-nya sudah running. Kita coba hit ya atau klik. Bisa menggunakan URL endpoint-nya 127.0.01 dan port 333. Ini adalah port default dari aplikasi yang
eh, kita buat ini. Ya, aplikasi ini atau template ini menggunakan port 333. Tapi kalau memang rekan-rekan mau mengganti port internal tersebut atau port defaultnya, rekan-rekan bisa menggantinya dari settingan NV ini. Nah ini, kita bisa ganti. Kalau mau mengganti, tinggal di stop dulu, shutdown dulu server yang sudah running ini, terus kemudian diganti dan di running ulang. Ya, untuk pengetesan yang tadi terkait server address dan service yang udah jalan, kita bisa lihat dulu. Ini masih jalan ya, sudah jalan. Kita coba untuk diganti portnya. Dalam kondisi seperti ini, server sedang running, ini bisa melakukan shutdown dengan melakukan Ctrl C. Tekan tombol Ctrl terus kemudian berbarengan dengan C. Oke, sudah. Kita coba ganti ya. Ini semisal saya pakai yang 80. Oke, kemudian instruksi runningnya kita coba kembali, kita lakukan lagi. Nanti server address URL-nya akan berubah ke 80. Oh, ini masih 333, coba kita itu ya. Oke, masih running di 333. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa ini bisa running di 80. Kita close lagi, kita cari. Itu ada di oh ini belum saya save, sorry. Ini harusnya di save dulu ya. Ini karena ketika perubahan itu tidak kita save, filenya ini tidak merubah dari service yang sudah berjalan sebelumnya. Ini tadi saya tidak save, jadi tampilannya seperti ini. Ini saya close dulu. Ini saya klik Ctrl Save atau dari sini kita di sini Ctrl Save aja. Oke, sudah berubah. Sudah di save ya. Sudah di save. Kita coba lagi. Oke. Oke, sekarang sudah berubah ya. Pada aplikasi Visual Studio ini dan kemudian sedang menjalankan template demo dari Adonis JS, kita sebetulnya bisa melakukan editing di dalam aplikasi atau project kita template ini ketika si server ini running. Bentar ya, ini kita tes. Ini kan nggak jalan nih karena kan portnya tadi udah berubah ya dari 333 ke 80 seperti berikut ini kan 80. Nah, kita tes di 80. Oke, kita enter. Oke, ini jalan. Oke, nah, untuk mengembalikan port defaultnya hanya melakukan pengetikan di di file nv.env ini. .env adalah settingan standar dari template-nya Adonis JS dan ini strukturnya seperti ini, tidak bisa dirubah karena kalau dipindah nanti dia akan mencari dan akan error si servernya ini. Kita kembalikan ke 333. Nah, jika seperti ini kita lihat server masih lari masih jalan di 80. Dia tidak otomatis berubah ke 333 kecuali dilakukan proses save di
filenya. Nah, kalau untuk langsung di save kita tekan Ctrl C aja, nanti di bawahnya ini akan berproses untuk melakukan automatic update terhadap file yang kita rubah sebelumnya. Kita lihat ya. Arahkan mouse-nya atau default dari editor kita itu ke filenya .env ini. Kita save, tekan Ctrl S. Nah, eh, Visual Studio akan otomatis melakukan restart atau template-nya ini akan melakukan restart si service-nya tersebut. Dan restarting ini merubah, saya coba lagi, saya double check ya. Nah, ini kita rubah dulu ke port 333. Harusnya sih dia ngupdating. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini masih jalan nggak di 8080? Oh masih, berarti nggak bisa. Kalau yang saya lakukan sih sebelumnya ketika updating dia langsung update ya, tapi ini karena port, jadi ini lebih mendasar dan itu tidak bisa mengupdate secara otomatis dari server servisnya. Aku close dulu, kita clear, kita running lagi. Sorry, tadi percobaannya gagal, jadi kita lakukan proses updatingnya dengan close service-nya dan dicoba di running lagi. Oke, itu berarti ini adalah settingan dasar dari template-nya. Kalau yang biasa saya lakukan adalah ketika API service-nya atau endpoint-nya kita rubah, ya, saya hanya melakukan proses save, nanti dia otomatis updating di aplikasi kita. Menambah atau mengedit endpoint-nya atau struktur dari codingannya kita rubah, kita nggak usah melakukan restart ulang aplikasinya atau servernya. Jadi dia tinggal control save aja langsung update sendiri. Tapi karena ini settingan standar dari port, jadi dia harus dilakukan restart ulang. Demikian. Oke, kita coba lagi ya, tes ya. Ini sudah berubah di 333. 3333 ya. Oke, kita tes. Oke, coba kita ke 8080. Udah pasti nggak bisa. Oke, kita coba ke 333. Yang tadi ya, yang udah jadi. Oke, ini udah jalan. Udah jalan di 333. Sip. Oke, kemudian kita lanjut ke pembuatan API endpoint ya, yaitu di mana endpoint atau URL yang ada di endpoint global atau public itu bisa di hit dari sisi web application atau browser seperti ini atau dari mobile app. Saya coba rubah ini endpointnya menggunakan URL private publicnya kita gunakan HTTP localhost. Ini sama dengan 127.0.0.1 tadi. Nah, kemudian ini kita close dulu ya, di stop dulu. Oke, saya mau melakukan memberikan informasi terkait struktur dari template ini agar pemahaman mengenai di mana membuat endpoint dan meletakkannya di dalam service template ini agar bisa di-hit dari luar atau dari browser. Pada dasarnya template ini awal dari jalannya satu template itu berasal dari start dan root ini. Root ini adalah endpoint awal di mana aplikasi atau server project kita itu di-hit dari luar atau dari endpoint browser atau dari mobile app. Kita udah lihat tadi ada tampilan
Hello World from a Slim App. Nah, ini berasal dari sini. Berasal dari sini. Kondisinya adalah kalau kita di-hit, server kita di-hit dari browser, itu berarti metode hitnya adalah get, karena tidak menggunakan metode post atau put atau delete atau yang lain. Dia hanya mengambil data dari server. Seperti itu. Nah, kalau yang sudah kita buat tadi, ini adalah standar dari si template-nya. Nah, kalau terkait untuk kita membuat endpoint baru, berikut ini caranya. Mohon diperhatikan saya agar mengetik semuanya, nanti saya jelaskan satu persatu. Untuk di template Adonis.js ini itu ada satu komen untuk bisa membuat satu ini metodenya controller ya, ada controller di situ yang untuk seperti metode lain yaitu seperti di sysap atau yang lainnya. Itu controller itu adalah kumpulan dari satu function di satu aplikasi project. Nah, kita buat functionnya ya. Sebentar. Oke. Contoh dari controller itu misalkan kita buat adalah satu controller untuk mengambil mengecek server kita itu dalam kondisi running atau tidak atau health check ya. Coba ini kita lihat controllernya seperti ini. Oke, kita buat ya. Kita lihat ini tidak ada controller itu akan masuk ke dalam satu folder yaitu namanya folder app. Di bawah dari folder app ini secara otomatis eh, Adonis.js atau template.js ini akan terbentuk. Kita enter. Nah, ini kita lihat di bawahnya ada folder controller, kemudian health check controllernya akan terbentuk secara otomatis. Oke, terima kasih. Ini otomatis akan terbentuk sebagai file extensionnya TS atau TypeScript. Dan di sini teman-teman rekan-rekan sekalian bisa mengetik coding script menggunakan JavaScript ya, maaf, JavaScript. Oke. Function atau script yang bisa dibuat bisa berbentuk post atau get. Tinggal bagaimana cara untuk melakukan pengkodingannya. Caranya seperti ini. Sebentar. Saya misalkan saya buat public asing ya, asinkronus. Asing public asing get check. Get health check.
seperti berikut ini. Ini adalah function secara public yang nanti akan dikeluarkan ya. Jadi ini adalah public function di dalam controller yang fungsinya untuk mengambil health check. Berikutnya kita fitur dari health check ada pada Adonis, template-nya Adonis itu di dalam sebentar di Node.js. Coba aku cari dulu config Node.js Adonis. Nah, di sini ada core, dalam core build template. Oke, nanti ada di dalam fitur ini. Nah, tapi ini saya nggak bisa bongkar karena saya harus cari dulu. Kita tinggal gini aja, import modelnya seperti sysap atau mungkin di Visual Studio untuk Visual Basic atau ada di program coding yang lain itu sama. Kalau di sysap itu using untuk melakukan mereference satu project library lain di luar untuk menggunakan di dalam codingan kita di file ini. Kalau di template-nya JavaScript itu import. Nah, penggunaan import bisa kita deklarasikan secara bebas ya. Nah, contohnya seperti ini. Cek, oke, cek. Nah, ini otomatis akan kebaca karena template ini sudah lengkap dengan fitur-fitur standar dari JavaScript seperti ini. Kita tinggal panggil aja. Nah, health report. Nah, ini sudah ada nih. Ini sudah ada di template-nya. Jadi tinggal pilih aja. Nggak usah repot mencari. Nah, kemudian untuk mengambil pengecekan dari health check ini, caranya kita deklarasikan konstan ya, konstan report rpt health check. Kemudian karena ini berbentuk asinkronus atau asing, kita pakai await, terus panggil function dari kelas yang udah kita deklarasikan di atas, kemudian get report. Nah, seperti ini. Bisa ditutup dengan titik koma atau tidak perlu, nggak apa-apa. Kemudian balikan dari function health check ini, kita ketikkan, kalau kita instruksikan untuk return kemudian rpt health check, di sini healthy. Kalau report dari service server kita adalah bagus, bisa. Ini adalah operan itu adalah operator untuk if then else. Jadi ini adalah if, kalau sudah ada tanda koma ini, tanda tanya ini berarti if. Jadi if kondisi statusnya adalah true atau benar atau sehat gitu, bisa tampilkan respon. Ini saya tambahkan di atas sebagai respon. Oke. rpt health check. Kemudian jika tidak sehat, kita bisa respon
rpt health check. Oke. Nah, ketika ini sudah kita deklarasikan di dalam satu controller, nah untuk menggunakan function dari get health check ini untuk bisa dipanggil dari start dan fitur root ini di root di depan. Ini ada baiknya di dalam folder start ini kita tambahkan satu folder lagi yaitu health check. Kemudian folder health ya, health ini saya rename dulu, health aja. Oke. Lalu kita tambahkan satu file. Tekan icon yang ini ya, yang yang tengah ini adalah icon folder untuk menambahkan folder dalam satu di bawah dari start, di dalam subfoldernya start itu ada folder health, tadi belum ada, sekarang sudah ada, sudah saya buat. Kemudian kita tambahkan file health check. TS. Cek TS. Nah, dari sini kita udah bisa ini adalah endpoint atau subroot dari ya gini, fungsinya adalah gini, ketika kita membuat satu controller itu sudah kita buat dengan fungsi di dalam dari controller ini adalah health check controller. Jadi di dalam ini bisa melakukan pengecekan terkait health. Jadi status dari web server kita itu bisa jalan baik atau tidak, atau kumpulan. Jadi di dalamnya bisa berupa get health check atau get apalagi gitu di dalam fitur ini. Karena di dalam function dari health check bisa add checker, get report, is live, is ready. Function-function ini kita buat ketika controller yang udah kita buat ini adalah kumpulan dari health check seperti itu. Nah, kalau ini sudah dibuat, kita pisahkan antara root yang global dengan root yang berhubungan langsung dengan controller. Jadi kalau root global adalah root yang kumpulan dari semua controller dan root yang sudah terhubung dengan controller. Jadi controller health check dan rootnya health check ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, karena saya biasanya seperti itu. Jadi satu controller namanya health check, jadi saya buat rootnya adalah health check. Jadi ketika kita mau memanage coding yang ada di kontrol root ini, kita tinggal pindah aja. Oh, ini punyanya si health check. Oh, ini punyanya si apa? Misalkan satu adalah checking data atau misalkan get table atau apa gitu. Nah, karena nanti root ini simple. Nanti ketika dia dijalankan, dia tinggal jalan ke root yang khusus untuk health check. Jadi ini misalkan ini saya udah buatkan satu get report ya. Oke, ini udah jalan. Nah, si root yang khusus untuk menghandle dari health check ini, controller, ini adalah function. Jadi kita klik file yang udah kita buat tadi di start health. Jadi sub function dari start rootnya adalah subfolder dari start rootnya adalah health. Kita klik di sini. Nah, kita tinggal import root, import root, bukan router ya, root from log ayok core. Oke, ini root. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita deklarasikan function tadi yang bisa dijadikan endpoint. Jadi function tadi sudah bisa berubah menjadi endpoint. Root
kemudian get, karena dari endpoint ini sebetulnya bisa sih get endpoint ini bisa berbentuk get, bisa berbentuk function ini bisa berbentuk get atau berbentuk post ya. Terkait itu bebas dari rekan-rekan sekalian atau coder sekalian bisa mendeklarasikannya. Bisa juga hanya seperti ini aja nama functionnya atau nama kelasnya. Bisa juga post bebas atau bisa get. Tapi ini karena ini berbentuk get dan dia langsung memberikan respon atau tidak menerima request seperti ini, tidak menerima request. Nah, kalau ada request atau ada modelnya adalah post, dia akan menerima request dari function ini. Tapi karena ini tidak menerima request, jadi requestnya kita buang, kemudian hanya responnya aja. Nah, ketika respon ini diberikan berarti ini bentuknya get. Nah, ketika get di dalam rootnya si health check ini kita buat get. Kemudian hanya seperti ini aja. Terus titik koma, terus ini adalah bisa petik 2 atau double seperti ini bisa. Kita buat yang petik 1 aja di atas, terus koma, petik 1 lagi. Nah, seperti ini format dari get-nya. Nah, untuk yang berhubungan dengan dunia luar atau mobile app dan web app itu ada di bagian sini. Untuk yang berhubungan dengan controller yang udah kita buat atau dari sisi backend kita itu berada di posisi ini. Nah, untuk bisa menggunakan ini kita tinggal panggil si controllernya, masukkan ke dalam bagian belakang dari endpoint ini, terus kita ketekan tombol titik, kemudian kita ambil functionnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk endpoint luarnya, endpoint yang bisa berhubungan sama, ini yang berhubungan sama function di dalam internal backend-nya kita di controller, yang sebelah kiri ini berhubungan sama endpoint di luar. Nah, itu kita bisa tambahkan dengan misalkan API, kemudian versi 1, demo, health check, cek. Oke. Setelah ini belum sepenuhnya bisa di-hit dari luar. Kenapa belum bisa di-hit dari luar? Oke, ini karena kita masih hubungannya adalah antara root yang subroot yang udah kita buat ini dengan controller ini udah terhubung nih, ini udah terhubung nih antara ini sama yang ini. Controller yang udah kita buat yang isinya adalah function, kemudian root yang kita buat adalah yang berhubungan dengan dunia luar. Ini kita hubungkan jadi seperti interfacing lah. Kita hubungkan yang langsung ke endpoint itu kita hubungkan dengan router. Jadi nanti ini itu akan dideklarasi di rootnya dari health check ini akan dideklarasi ke root yang globalnya. Jadi antar mukanya adalah backend akan terhubung dengan si health root, nanti dari root ini akan terhubung dengan si root yang generalnya. Nah, dari bagian ini kita coba deklarasikan ya. Seperti sama dengan yang ada di sini sintaknya, kita tinggal menambahkan fitur yang tadi. Kita tinggal memasukkan health check ini ke dalam root, karena runningnya semua dari sini. Jadi nggak bisa langsung ke sini, ke subnya root. Kita coba lihat sini. Import. Titik aja. Tinggal
backslash. Nah ini tinggal, nah ini udah, ini health-nya, health folder yang kita udah buat sebelumnya, kemudian tinggal dipanggil health check-nya, seperti itu. Nah dari sini secara otomatis nanti root yang secara global ini yang running di awal pertama kali itu akan otomatis menuju ke root yang subrootnya health check ini. Nah ketika kita klik, kita gunakan endpoint yang ini, kita copy dulu ya. Ini tekan tombol Ctrl C. Nah nanti dia akan bisa langsung manggil yang function yang di dalamnya health check ini. Kita coba ya. Oke, ini udah jadi. Clear. Oke, kita coba running servernya. Oke, masih running di port 3333. Kita coba bedakan ya, agar nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Saya close dulu. Saya rubah ke 8080. Oke, saya save. Kita running ulang. Oke. Dia akan running di port 8080. Betul. Nah, kita sekarang buka browsernya. Ini coba 333 yang sebelumnya kita belum rubah, yang sudah running. Kemudian ini tidak jalan karena portnya berubah di 8080. Kita coba di 8080. Nah ini servernya sudah running sesuai dengan settingan yang udah kita buat di 8080. Kemudian coba kita hit root yang ada di sini. Ya, ini kan get nih, get udah dapet nih, get, ya kan, get. Nah, kita buktikan bahwa si root yang udah kita buat sebelumnya di health check ini akan kepanggil dari sisi root yang secara general di depan. Coba masuk ke dalam folder sini, kita lihat dulu rootnya. Yang ini ya, kita copy lagi. Oke, masuk ke sini, kita pakai backslash, kita enter. Root not found. Oke. Oke, wait. Exception. Oke, body helper. Oke. Ini coba saya bantu untuk perbaiki. Cannot get API demo hold check. Nah, ini ada exception yang sudah, tapi ini sudah ke hit ya, API demo. Oke. Kita coba tracing. Hold check. Oke, bentar. Ini oke.
Oke, sebentar, harusnya bisa. Sebentar ya. Kok masih nggak dapet? Wait, kita hold dulu ya sebentar. Nanti saya lanjut lagi. Saya solve dulu isunya. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Oke, sudah ditemukan untuk isunya ada di mana. Mohon maaf, ada kesalahan untuk deklarasi rootnya. Jadi seperti ini, yang sudah terjadi adalah ketika ini kita running, sebetulnya udah lari ke API V1 demo health check ini, tapi karena ada kekurangan dalam satu sintak. Sintak ini memang harus kita perhatikan betul. Di sini ada start, ada health, kemudian ada roots. Nah, kita harus tambahkan ini ke bukan foldernya adalah health. Jadi foldernya itu adalah secara standarnya itu harus berbentuk root seperti ini. Oke, import update anyway, always. Oke, ini otomatis ya. Nanti tadi saya sudah bilang kalau ada perubahan sedikit pun nanti di aplikasi atau di Visual Studio ini akan otomatis terupdate. Nah, kalau otomatis terupdate, dia harus roots. Nah, dia roots foldernya roots. Nah, roots ini akan terbaca ke roots yang folder. Kemudian roots yang ada yang sudah kita deklarasikan adalah bentuknya health check. Nah, ini yang saya cek ini memang harus seperti ini modelnya. Udah, kita coba jalankan lagi, kita refresh, starting. Ini kita bukan berarti itu ya, apa saya salah ya, tapi saya hanya terselipkan sedikit aja, lupa gitu, maaf. Oke, bahwa foldernya itu harus root. Jadi sebetulnya udah bener, langkahnya udah bener. Oke, kita coba lagi, running. Ya, jalanin. Oke, sudah berhasil. Oke, terima kasih. Jadi health check-nya sudah berhasil. Sebentar. Ya, seperti itu. Contoh dari pembuatan atau penggunaan dari project template yang Adonis JS. Kita lihat ya, untuk hasilnya seperti ini. Kita udah buat API V1 demo health check yang tampil dari service kita, server project kita adalah healthy-nya true, reportnya, display name-nya, ini not NVG check, healthy true, API-nya, nah ini sudah ya. Untuk dari pola yang udah saya tampilkan ini, controller routes dan endpoint yang kita buat ini bisa dihit dari luar atau dari public endpoint, dan perubahan NV setting di dalam dari template project ini sudah saya sampaikan. Jadi rekan-rekan codinger dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti flow satu persatu tahap berbagai tahap dan mengetahui clue dari isu dan error-error yang tampil, bisa diberikan komen dari video yang sudah saya sampaikan ini, komen apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan dan bagaimana kelanjutan dari proyek yang sudah kita buat ini bisa disampaikan di bawah kolom komentar. Nanti saya secepatnya akan melakukan feedback balik atau respon terhadap pertanyaan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe dari channel YouTube Dapur Coding. Nah, nanti saya akan berikan cara-cara lain atau step by step atau
project-project yang bisa teman-teman buat satu persatu, tahap by tahap, dan penjelasannya akan lebih detail jika teman-teman sekalian memberikan tanggapan atau komentar dari video ini. Jangan lupa ya, komen, like, and subscribe. Terima kasih kalau sudah melakukan like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Saya ulang lagi ya, jangan lupa untuk mengingatnya. Jadi dari project template ini kita buat controller terlebih dahulu. Bentuk controllernya tadi sudah kita buat. Nanti saya berikan informasinya step by step di dalam description dari video ini, tata cara pembuatan controller. Kemudian membuat roots-nya, jangan lupa start root adalah folder root secara internal implisit ke dalam backend kita, controller, yang bisa dibuka melalui general root, seperti ini. Nah, demikian informasi dan step by step dari project yang udah kita buat dari langkah awal sebelumnya sampai sekarang. Terima kasih teman-teman yang sudah setia melihat channel ini dan melakukan komen, like, and subscribe. Terima kasih, semoga teman-teman sekalian bisa mengikuti dan menjadi pintar bareng-bareng dan lebih bisa menggunakan bahasa coding atau melakukan coding teman-teman lebih jauh melampaui saya dan bisa digunakan di dunia pekerjaan. Demikian informasinya, terima kasih. Sampai ketemu di lain topik dan di lain waktu serta video yang berbeda dari dapur coding. Terima kasih teman-teman. Selamat bertemu kembali di session berikutnya. Bye-bye.